Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke lesson yang ketujuh, yaitu social media dan email marketing. Bagaimana kita membangun audiens, menjaga hubungan dengan audiens, dan melakukan konversi melalui channel-channel ini. Oke, nah teman-teman, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kalau orang menggunakan search engine, itu orang sudah punya intent, orang sudah punya tujuan, mereka sudah tahu mau mencari apa. Tetapi berbeda dengan sosial media, di mana di sosial media itu orang hanya mengisi waktu luang. Orang ingin scroll, orang sedang ingin hiburan saja. Jadi mereka tidak punya intent tertentu untuk mencari satu konten jenis apa. Mereka cuma buka sosial media, kemudian scroll-scroll untuk melihat-lihat konten orang lain. Jadi di sosial media kita tidak menarget orang yang mencari sesuatu, tetapi kita menarik bagaimana konten kita bisa menarik perhatian orang yang sedang scrolling. Ya, jadi ibaratnya kalau di search engine itu orang mencari kita, kalau di sosial media kita yang mencari orang. Nah, sosial media sendiri teman-teman itu punya beberapa karakteristik atau perilakunya sehingga penggunaannya juga cukup berbeda gitu ya. Nah, misalnya biasanya itu sosial media itu dibagi tuh berdasarkan penggunaannya gitu ya. TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short yang sifatnya adalah video, short video, itu biasanya digunakan untuk fokus pada awareness dan entertain. Jadi artinya apa? Artinya business owner atau digital marketer menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube Short itu untuk menarik perhatiannya orang dulu di awal. Jadi biasanya di sini tidak ada intensi untuk penjualan, atau kalaupun ada biasanya digunakan secara soft selling ya. Jadi tidak langsung secara jualan. Nah, di sini kita menarik perhatian orang. Makanya konten di platform ini harus cepat dan harus menarik, khususnya di bagian 3 detik pertama atau biasa disebut dengan hook ya. Karena di sini pesannya harus mudah dipahami dalam beberapa detik pertama. Karena kalau gagal dalam 3 detik pertama, kita orang bisa langsung swipe, maka orang akan tidak tertarik dengan konten kita. Ya, terus kemudian jadi ini biasanya digunakan untuk membangun awareness, memperkenalkan bisnis kita, lucu-lucuan, seru-seruan supaya orang tertarik dengan konten kita dan mulai kepo dengan bisnis kita. Terus kemudian ada uh, platform lain seperti LinkedIn, Facebook, Facebook Group, dan Twitter atau X. Itu biasanya kita gunakan untuk sifatnya membangun komunitas atau membangun otoritas ya, membangun brand kita sebagai orang yang expert di bidang tersebut. Itu kita menggunakan channel-channel seperti ini, seperti LinkedIn, Facebook Group, dan Twitter. Jadi ini untuk betul-betul memang membangun komunitas dan authority. Kalau Reels bikin orang itu notice gitu ya. Nah, platform ini justru bikin membangun kepercayaan, bikin orang percaya. Karena di platform ini orang suka dengan insight, suka dengan perspektif, suka dengan diskusi yang lebih panjang. Makanya teman-teman mungkin kalau buka LinkedIn atau buka X atau Facebook Group itu biasanya banyak orang yang membagikan konten-konten yang sifatnya edukatif secara gratis. Jadi mereka sharing hal-hal seputar niche-nya mereka untuk memberikan edukasi yang gratis. Karena ini platform yang memang dibangun untuk membuat komunitas dan membangun brand kita, membangun otoritas kita di bidang kita. Kemudian yang ketiga teman-teman, ada platform seperti Instagram Feed, kemudian Pinterest, dan TikTok Shop. Nah, ini lebih berfungsi sebagai visual dan branding dan commerce gitu ya. Ibaratnya kalau Reels itu menarik orang untuk datang ke toko, nah nanti di dalam tokonya itu ada feed-nya, ada Instagram feed-nya, maka di situ orang melihat tampilan toko kita. Orang akan lihat nih, brand ini profesional gak ini? Tampilannya visualnya rapi apa enggak, produknya jelas enggak, tertera dengan jelas, orang ini kredibel enggak nih kalau dilihat dari tampilan feed Instagramnya. Makanya visual identity dan konsistensi branding jadi sangat penting di channel ini. Jadi kalau disederhanakan, Reels dan TikTok itu untuk menarik perhatian di awal,
terus kemudian LinkedIn, Facebook Group, dan X itu untuk membangun komunitas, membangun trust, kepercayaan, kemudian feed dan visual seperti Instagram Feed, Pinterest, dan TikTok Shop itu lebih ke membangun visual branding atau membantu untuk meningkatkan conversion. Jadi teman-teman semoga bisa dapat perbedaannya ya. Satu untuk menarik perhatian, untuk membangun kepercayaan, dan kemudian untuk mengarahkan orang untuk membeli melalui tampilan yang atau visual yang menarik. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa karakteristik di sosial media. Kemudian kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut dari bagaimana sebenarnya perilaku dari masing-masing sosial media dan bagaimana kita menyesuaikan dengan audiens yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman bertanya mana sih sebenarnya platform yang cocok untuk saya pakai, untuk saya fokusin, untuk saya seriusin nih bikin konten di platform tersebut, maka teman-teman perlu untuk menyesuaikan dengan audiensnya teman-teman. Ya, perlu untuk menyesuaikan dengan target marketnya teman-teman. Pertanyaannya bukan platform ini lagi tren nih, lagi banyak penggunanya. Mana platform yang lagi happening sekarang misalnya. Bukan pertanyaannya seperti itu, tetapi mana platform yang audiensnya itu cocok dengan target market saya. Jadi jangan asal posting di satu platform, tetapi pertanyakan dulu platform ini cocok nggak? Ada nggak target market saya itu sebenarnya di platform ini? Jangan-jangan kita udah capek-capek bikin konten, tapi justru salah sasaran gitu loh. Orang yang melihatnya juga nggak tertarik karena dia merasa tidak relate dengan konten kita. Nah teman-teman, secara singkatnya bahwa kalau teman-teman itu bisnisnya adalah B2C dan targetnya adalah Gen Z dan milenial, itu biasanya teman-teman menggunakan TikTok dan Instagram. Karena Gen Z itu TikTok itu dipenuhi oleh biasanya mayoritas penggunanya adalah anak Gen Z, dan kemudian Instagram itu jauh didominasi oleh millennials. Ya, millennials lebih senang untuk aktif di Instagram. Kemudian kalau teman-teman menarget pasar-pasar profesional gitu ya, orang-orang yang bekerja secara profesional atau bisnis dan B2B, misalnya kalau bisnisnya teman-teman itu B2B, maka yang paling cocok tentu adalah melalui LinkedIn. Karena LinkedIn adalah sosial media yang sifatnya untuk profesional. Dan email, ditambah dengan email karena teman-teman orang-orang profesional sampai hari ini masih menggunakan email sebagai salah satu platform, salah satu media komunikasi secara profesional. Kemudian kalau teman-teman bisnisnya itu biasanya lebih mementingkan kepada visual seperti fashion, itu kan fashion penting banget ya untuk visualnya, untuk cantiknya, kemudian food, kemudian home dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa pakai Instagram atau Pinterest agar bisnisnya teman-teman ini sesuai dengan targetnya. Karena orang-orang di Instagram feed seperti yang kita bahas sebelumnya itu sangat mementingkan visual. Begitupun di Pinterest. Terus bagi komunitas lokal yang ingin mencari, jika Anda fokus pada komunitas lokal yang ingin mencari pengikut atau ingin mencari members, atau teman-teman UMKM yang sifatnya lokal ya, yang sifatnya menjangkau orang-orang lokal di sekitarannya teman-teman, maka yang paling cocok itu adalah Facebook dan WhatsApp. Satu lagi teman-teman bisa optimalkan secara SEO, baik menggunakan website ataupun menggunakan Google Business Profile. Nanti kita akan belajar lebih lanjut soal ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai Facebook, WhatsApp, dan kemudian Google Business Profile. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman ingin bisnisnya itu fokus pada edukasi, biasanya trainer, coach, atau pengajar, guru, bimbel, dan lain sebagainya, yang sifatnya memberikan edukasi dulu, maka teman-teman bisa optimalkan dari sisi YouTube, karena YouTube dipakai untuk video yang durasinya panjang, yang sifatnya memberikan edukasi dan insight di dalamnya. Begitupun kalau teman-teman mau sambungkan dengan SEO, maka teman-teman pakainya blog. Jadi teman-teman bikin website dan di websitenya itu teman-teman bikin blog post yang artikel-artikel yang sifatnya SEO friendly atau yang mudah muncul di halaman pertamanya Google.
Gimana caranya? Nanti kita pelajari lebih detail soal gimana SEO, bagaimana konten edukasi itu yang baik, nanti kita pelajari lebih detail. Ya, yang jelas di sini teman-teman paham bahwa ketika saya memilih satu platform tidak asal pilih, tetapi betul-betul sesuai dengan target market saya, sesuai dengan karakteristik dari bisnis saya. Oke, kita itu soal sosial media. Sekarang kita lanjut bahas soal email dan WhatsApp, teman-teman. Nah, email dan WhatsApp ini sebenarnya banyak orang yang underestimate ya. Banyak orang yang menganggap email itu sudah mati, orang jarang pakai. Tapi justru sebenarnya email dan WhatsApp itu salah satu channel yang paling powerful untuk conversion, untuk membangun hubungan dengan audiens ataupun dengan customer kita. Ya, menurut salah satu riset, teman-teman mengatakan bahwa 4% ya, orang-orang yang menggunakan email dan WhatsApp itu biasanya punya 4% lebih tinggi ROI-nya atau return on investment-nya. Jadi dibanding dengan channel lain, email dan WhatsApp itu justru lebih kuat, justru lebih powerful untuk meningkatkan return on investment. Kenapa bisa begitu? Ya karena email itu dikirim kepada orang-orang yang memang sudah tertarik sebenarnya dengan bisnis kita. Jadi mereka sudah kenal, kemudian mungkin mereka sudah pernah download produk kita sebelumnya, atau sudah pernah subscribe, atau pernah membeli sebelumnya. Jadi hubungannya itu bisa jadi lebih hangat dibandingkan iklan yang kita menarget orang asing, orang baru. Itu jauh lebih return on investment-nya atau tingkat keberhasilannya itu 4 kali lipat lebih tinggi dibanding channel yang lain. Kemudian ada juga yang disebut sebagai open rate. Open rate itu adalah seberapa persentase orang membuka email yang kita kirim. Seberapa banyak orang yang membuka email yang pesan yang kita kirimkan. Jadi kalau dibuat dengan subjeknya menarik, ya sesuai dengan database-nya juga, maka biasanya open rate dari email itu sangat tinggi sebenarnya. Artinya ketika pesan kita dibuka, artinya kan orang benar-benar membaca dari pesan kita dan melihat, membaca sampai detail. Nah, ini sangat penting karena susah banget sebenarnya hari ini tuh untuk mendapatkan attention-nya orang. Susah banget orang mau baca konten tuh sampai selesai. Tapi kalau kita pakai email, biasanya dibaca sampai selesai selama itu benar-benar sesuai, menarik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan si target market kita. Nah, begitupun dengan WhatsApp ya. Selain email, WhatsApp juga sangat kuat untuk conversion. Makanya banyak bisnis itu beriklan di Instagram, beriklan di Facebook, atau bikin konten di Instagram untuk menarik perhatian orang. Kemudian conversionnya atau transaksinya atau penjualannya nanti di closingnya di WhatsApp. Jadi strateginya seperti itu. Jadi di Instagram, di sosial media itu tidak langsung serta-merta menjual, tetapi penjualannya justru nanti diarahkannya ke WhatsApp. Karena WhatsApp itu teman-teman sifatnya ya personal. Pasti teman-teman juga tentu punya WhatsApp masing-masing dan merasa kalau kita punya pesan WhatsApp tuh kita sifatnya jauh lebih personal dibanding di sosial media. Nah, orang jarang mengabaikan pesan-pesan yang ada di WhatsApp sebagaimana kalau mereka cuma melihat iklan kalau kita ngiklan di YouTube biasanya itu ada iklan langsung kita skip, begitupun di sosial media, tapi ketika ada pesan yang masuk ke WhatsApp biasanya cenderung kita akan buka dan baca. Nah, seperti itu teman-teman, jadi penjelasan soal email dan WhatsApp. Teman-teman juga bisa mempertimbangkan menggunakan email dan WhatsApp nanti untuk meningkatkan konversi dari bisnisnya teman-teman. Kemudian kita bahas, nah pertanyaannya kan adalah terus gimana nih caranya, strateginya terlalu banyak nih yang saya mau pakai sebenarnya. Nah disinilah pentingnya teman-teman paham soal yang namanya funnel marketing. Funnel itu apa? Funnel itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah corong. Ya corong, kenapa corong? Karena corong itu sifatnya adalah mengarahkan orang yang dari luar untuk masuk ke dalam satu kolam, ke dalam satu wadah gitu ya, satu media. Jadi funnel di sini bersifat untuk mengarahkan orang luar untuk datang ke bisnis kita. Nah,
Biasanya secara umum teman-teman funnel itu, ini penting untuk mohon teman-teman dicatat. Biasanya secara umum funnel itu terdiri dari empat tahap, 4 step. Jadi ada 4 tahap yang dilalui seorang customer dari awalnya mereka nggak tahu dengan produk kita sampai pada akhirnya mereka membeli produk kita. Apa aja tahap-tahap itu? Ada namanya yang pertama adalah awareness. Awareness itu adalah tujuannya orang baru pertama kali kenal dengan bisnis kita, baru pertama kali tahu dengan produk kita. Jadi ini adalah first impressionnya orang, first contact-nya orang dengan bisnis kita. Nah, tentu di awal teman-teman tidak bisa langsung jualan begitu saja, teman-teman perlu untuk dikenal dulu supaya orang percaya dulu kemudian baru untuk menjual. Nah, teman-teman bisa pakai channel-channel tertentu untuk membangun namanya awareness, untuk memperkenalkan bisnisnya kita kepada orang-orang lain. Misalnya apa? Misalnya teman-teman bisa pakai sosial media. Silakan teman-teman buat konten di sosial media yang menarik, bisa pakai tren yang apa nih, tren-tren yang lagi lucu sekarang, atau bisa pakai konten motivasi, konten yang disukai orang, konten yang menyasar kebutuhannya orang gitu ya. Bisa pakai sosial media, kemudian sehingga orang menjadi tertarik dulu dengan kontennya kita, bukan dengan brandnya kita. Orang tertarik dengan kontennya kita, kemudian biasanya setelah tertarik dengan kontennya kita, mereka baru akan mulai untuk kepo, siapa nih yang punya konten ini, siapa sih mereka, apa sih yang mereka lakukan, apa nih yang mereka tawarkan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Begitupun teman-teman bisa pakai sosial media, SEO ya. SEO itu sifatnya berarti teman-teman menyediakan satu konten yang mudah dicari di Google. Teman-teman langsung muncul di halaman pertama Google begitu orang mencari sesuatu yang berhubungan atau terkait dengan bisnisnya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai Google Ads atau influencer ya. Jadi menyewa selebgram, influencer itu sangat baik untuk meningkatkan awareness ya. Nah, setelah kemudian orang tahu, orang kenal dengan produk kita, orang kenal dengan bisnis kita, maka mereka masuklah ke tahap yang kedua disebut sebagai tahap consideration. Apa itu tahap consideration? Consideration adalah tahap di mana customer mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Customer mulai mereview, membanding-bandingkan, mencari tahu lebih lanjut. Supaya apa? Supaya mereka yakin bahwa dari sekian banyak orang yang menyediakan solusi yang saya butuhkan, mana nih yang paling cocok dengan saya. Nah, di sini customer biasanya mulai untuk kepo, mereka mulai untuk mencari review, cari testimoni, cari lebih lanjut soal bisnis ini punya sertifikasi apa nih, punya pengakuan apa nih yang ditawarkan lebih lanjut. Jadi di sini customer sudah mulai kepo, jadi di sini teman-teman itu bisa pakai channel-channel seperti email, WhatsApp, atau kemudian teman-teman pakai retargeting ads ya. Jadi kalau teman-teman pakai Meta Ads itu ada namanya fitur retargeting ads di mana teman-teman bisa menarget orang-orang yang pernah berkunjung pertama kali ke websitenya teman-teman atau membuka profil sosial medianya teman-teman, ditarget ulang untuk disasar ulang untuk melihat konten retargeting ads itu. Begitupun juga dengan blog. Jadi teman-teman menyediakan sebuah artikel atau sebuah konten yang sifatnya edukatif, bermanfaat untuk audiens, untuk membangun kepercayaannya audiens, untuk membuat audiens lebih yakin lagi bahwa ini nih, bisnis ini nih emang cocok nih sesuai dengan yang saya butuhkan. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah menimbang-nimbang ya, jadi tadi pertama kenal, kemudian mereka menimbang-nimbang, terus kemudian masuklah ke tahap yang ketiga disebut conversion. Setelah yakin ya, udah menimbang-nimbang yakin, akhirnya mereka masuk ke tahap conversion yaitu untuk membeli produk. Ya, mereka sudah yakin, langsung saatnya mereka untuk membeli. Nah, di tahap ini kita perlu memastikan bahwa ketika customer atau calon customer kita ingin membeli, ingin melakukan transaksi, ingin melakukan konversi, maka kita perlu memastikan bahwa prosesnya itu mudah. Ya, jangan sampai customer udah yakin udah mau beli tapi bingung nih, saya harus ngubungin kemana nih kalau mau beli produknya gitu. Makanya teman-teman bisa pakai channel-channel seperti satu marketplace, karena marketplace itu memang tempatnya orang untuk konversi, tempatnya orang untuk belanja, untuk membeli satu produk. Ya, teman-teman bisa pakai marketplace, ada banyak sekali marketplace di luar sana.
Kemudian yang kedua, teman-teman perlu punya untuk landing page. Landing page yang sifatnya adalah menjelaskan produknya teman-teman dan mengajak orang, mendorong orang secara psikologi untuk membeli produknya teman-teman. Begitupun teman-teman bisa pakai Google Ads atau retargeting ads juga bisa gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya di sini teman-teman perlu memastikan bahwa proses untuk check out, proses untuk membeli, transfer itu tidak ribet, itu mudah gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah channel retention. Retention itu adalah di mana customer itu membeli lagi dan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa pakai email, WhatsApp dan atau loyalty program untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer-nya. Jadi inilah 4 tahap perjalanan customer dalam melakukan transaksi atau berhubungan dengan bisnis kita. Kita akan bahas lebih detail nanti di modul-modul berikutnya. So, sampai jumpa di modul selanjutnya.